Menjelang Pilgub DKI Jakarta, nama Kaisang Pangarep ini menjadi salah satu nama tokoh yang kemudian menjadi populer. Banyak yang memasangkan Mas Kaisang ini dengan Pak Anies Baswedan ataupun juga Pak RK, Pak Ridwan Kamil, sebagai pasangan untuk bisa melaju di bursa di Pilgub DKI ini. Tapi apakah memang hal itu bisa terwujud? Karena kalau kita tahu tadi sudah Anda dengarkan bersama, PDIP juga buka suara tidak setuju kalau Pak Anies berpasangan dengan Mas Kaisang. Kenapa? Padahal melihat basis dari masing-masing tokoh ini, bukannya mereka akan bisa saling melengkapi. Kita akan langsung saja untuk bisa mendengarkan pandangan dari para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Bang Dede Prayudi dari PSI. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede. Kemudian juga untuk bisa menyuarakan apa sebenarnya ada di benak PDIP kali ini. Pak Pantas Nainggolan juga sudah ada bersama saya di studio. Selamat malam Pak Pantas. Selamat malam Mbak Putri. Baik, nah nanti juga Mas Nyarwi Ahmad selaku pengamat komunikasi politik juga bisa melihat sebenarnya bagaimana kans jika kedua orang ini betul-betul dipasangkan dalam Pilgub DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Selamat malam Putri. Baik, langsung saja Pak Pantas. Kenapa Pak Pantas begitu kerasnya menolak Pak Anies jangan berpasangan dengan Mas Kaisang? Bahkan juga menyebut jangan-jangan nanti konflik yang ada di Pilpres kemudian ada juga di Pilgub. Sebenarnya seperti apa Pak? Ya sebenarnya saya nggak punya kapasitas untuk menolak atau apa. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, ini sebenarnya ya tidak usah mengulang tragedi Pilpres. Artinya banyak energi kita nanti yang terbuang sia-sia hanya soal hal-hal yang seperti itu yang sama sekali tidak produktif. Tragedinya yang mana Pak Pantas? Ya, kalau sehingga ada anekdot MK Mahkamah Kakak, ini Mahkamah Adik. Nah, jadi artinya oke lah, secara hukum itu sudah apa begitu, tetapi kan pasti ada perdebatan yang tidak produktif. Nah, sementara saya lebih melihat sosok Jakarta ini penuh dengan tantangan ke depan. Ancaman-ancamannya juga cukup serius. Maka saya melihat perlu betul-betul tokoh yang mumpuni, bukan hanya tokoh yang sekedar coba-coba apa semuanya gitu. Mas Kaisang kurang mumpuni Pak. Ya, saya lebih cenderung melihat track record. Nah, track record Mas Kaisang yang usianya belum mencapai 30, ya kan, yang kemudian sama sekali belum ada catatan-catatan yang bisa kita jadikan rujukan tentang kemampuannya. Berbeda dengan Pak Jokowi waktu kita ambil dari Solo. Di Solo dia sudah menunjukkan kualitas, sudah menunjukkan kemampuannya, sehingga kita mengangkat ke tanggung jawab yang lebih besar lagi, yaitu Jakarta. Nah, di Jakarta juga dia menunjukkan kapasitasnya sehingga pada waktunya kita angkat lagi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Nah, demikian juga PDI Perjuangan seluruh wilayah Indonesia ini adalah ladang penyemayan. Nah, siapapun kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia yang dilihat oleh PDI Perjuangan perlu untuk diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi karena memberikan cerita sukses di tempatnya masing-masing. Nah, itu yang perlu kita lihat sehingga partai politik ini juga sebagai menjadi sumber rekrutmen kepemimpinan di waktu-waktu yang akan datang. Tidak peduli apakah dia di kepala daerah di Papua, kepala daerah di Jawa, itu bisa menjadi ladang penyemayan dan itu akan memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap NKRI. Baik, Bang Dede, ketumnya dibilang masih hijau secara usia. Track record pengalaman untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah juga sepertinya masih berat, belum ada track record. Kemudian tadi juga dikatakan oleh Pak Pantas, kalau Mas Kaisang lagi konflik yang kemarin, ada lagi jangan-jangan di levelnya di Pilgub DKI. Ya, sah-sah saja ya. Maksud saya kan setiap orang bebas berpendapat ya. Tapi kan satu hal yang pasti begini, di PSI kami juga tidak mau terlalu terburu-buru begitu ya. Hingga dengan saat ini PKPU sebagai turunan dari putusan MA yang baru juga kan belum direvisi. Gitu. Nah, apakah nanti kemudian prosesnya itu harus melalui DPR RI, artinya merevisi undang-undang dulu, atau langsung ke revisi PKPU. Nah, ini kami juga kurang terlalu paham karena kami juga tidak terlalu memikirkan ini. Jadi fokus Mas Kaisang saat ini sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa nama-nama yang kami jaring di seluruh Indonesia untuk maju di pilkada di tempat-tempat yang kami ada fraksi-fraksi, itu betul-betul nama-nama yang
yang tepat, yang artinya sesuai dengan DNA PSI gitu ya, yang mau menyalurkan apa yang menjadi mimpi-mimpi politik PSI di daerahnya masing-masing dan lain-lain gitu. Nah, itulah fokus utama PSI saat ini. Tapi kalau misalnya kita melihat ke belakang ya, kenapa nama Mas Kaisang ini sekarang ini begitu dimunculkan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita boleh jujur, ini bukan kami sendiri yang memunculkan, atau bukan Mas Kaisang sendiri, bukan PSI-nya sendiri gitu. Pernah digadang-gadang di Bekasi. Saat itu yang membesarkan, yang membawa formulir tersebut adalah relawan Prabowo Gibran. Pernah juga di Surabaya ya. Lalu hari ini di DKI ini menjadi seheboh ini kan sebenarnya saat PKB ya itu mendeklarasikan PKB DKI ya, mendeklarasikan pencalonan Pak Anies Baswedan ya. Dan saat itu juga di momen yang sama Pak Hasbiallah itu adalah ketua PKB DKI sempat mention nama Mas Kaisang. Kalau nggak salah saya itu 2 kali ya. Insya Allah Anies Kaisang menang gitu. Kalau nggak salah saya itu ya. Dan tentunya kalau di PSI tadi saya sudah katakan tidak terlalu terburu-buru, artinya kita tidak mau sekonyong-konyong mengerucutkan nama atau menutup peluang sama sekali. Itu, dan di PSI itu yang dilihat, yang pertama itu adalah acceptability atau bahasa awamnya adalah elektabilitas lah ya, yang kemudian kredibilitas, yang ketiga adalah kapasitas. Nah, yang sudah bisa diukur dari Pak Anies ini kan sekarang ini adalah acceptability. Beberapa survei belakangan memang mengatakan bahwa elektabilitas Pak Anies ini memang yang tertinggi berdua dengan Kang Emil atau Pak Ridwan Kamil ya. Jadi ketika kalau kita jujur ya, kalimat lengkap Mas Kaisang itu Pak Anies bagus, Kang Emil juga bagus. Artinya memang peluangnya itu dua-duanya masih ada ya. Dan dua-duanya sama-sama diterima oleh masyarakat. Tinggal memang yang 2 variabel lain tadi yang belum kami bahas. Tapi satu hal yang paling penting juga Mbak, dalam mengusung siapa yang akan kami angkat ya untuk Pilgub ini, kami juga memperhatikan satu variabel lain ya, yaitu kekompakan dan soliditas Koalisi Indonesia Maju. Gitu. Jadi apabila kita berbicara soal komunikasi politik, tentu partai-partai politik yang berada di dalam Koalisi Indonesia Maju ini memiliki tempat khusus lah. Baik. Mas Nyarwi, kami angkat judul pada hari ini adalah politik tebar jala ala Kaisang. Ini kami juga bisa menceritakan, sebelumnya di Surabaya kita lihat ada foto Mas Kaisang, kemudian saat ini di Jakarta juga santer kita dengarkan nama Mas Kaisang sebagai akan menjadi calon wakil pendamping entah siapapun itu di Pilgub DKI mendatang. Mas Nyarwi, bagaimana melihatnya? Apakah memang coba-coba melihat potensi di mana yang bisa akan peluang Mas Kaisang besar begitu? Jadi gini Putri, dalam komunikasi politik maupun political marketing itu kan memang seorang politisi beserta kebijakannya, beserta profilnya, citra dirinya itu kan memang perlu mencari tempat yang cocok ya, yang pas sesuai dengan diterima tadi, kalau bahasanya Bung Uki acceptability ya. Itu pasti ya, istilahnya memang politik mencari basis sebenarnya. Ini agak berbeda memang dengan tadi katakan Pak Pantas ya, bahwa ada rekrutmen yang difasilitasi oleh partai untuk kemudian disodorkan ke masyarakat. Tetapi kan faktanya dalam demokrasi elektoral ya, masyarakat itu kan juga punya hak pilih, punya aspirasi. Tadi Bung Uki cerita ada relawan maunya begini gitu. Partai menyebut seperti ini misalnya dari yang mencalonkan Mas Anies misalnya mention Mas Kaisang. Jadi saya kira begini, mungkin karena Mas Kaisang ini juga perlu kita lihat ya, tokoh yang lahir bukan, saya harus mengatakan bukan dari bawah. Tadi Pak Pantas kan menegaskan beda dengan Pak Jokowi kira-kira gitu. Tetapi beliau juga punya potensi kira-kira gitu. Nah, ini yang kemudian membedakan ya polanya ya dengan para tokoh-tokoh yang berbeda yang lain. Kalau yang lain kan biasanya kayak Pak Jokowi aja misalnya basisnya dari Solo ya, kemudian masuk Jakarta besar diakui kinerjanya, prestasinya, masuk di bursa Pilpres dan seterusnya. Nah, Mas Kaisang ini kan belum pernah punya pengalaman. Bahkan dibandingkan Mas Gibran saja kan juga dari wali kota kan gitu. Nah, kemudian masuk di bursa Pilpres. Jadi arenanya bergeser terus. Nah, memang saya kira khusus untuk arena elektoral Mas Kaisang ini memang perlu mencari basis yang tepat. Karena ketua umum partai saja kan tidak cukup sesungguhnya sebagai karir politisi. Harus diuji di lapangan kan gitu. Nah, memang kemudian pertanyaannya adalah wilayah mana atau daerah mana yang kemudian daya akseptabilitasnya itu tinggi. Ya kan, berpasangan dengan siapa. Nah, saya kira strategi politik tebar jala hari ini itu bagian dari strategi co-branding. Sekaligus gitu ya, mencari potensi basis yang tepat kan gitu. Nah, ini yang kemudian di mata beberapa elit gitu ya,
mungkin seperti Pak Pantas mengatakan, wah ini nanti akan terjadi nih mengulang model Pilpres kira-kira gitu, kan gitu. Karena beliaunya ini anak presiden kan gitu. Seperti Mas Gibran kan gitu. Ada memori-memori begitu. Tapi sisi lain saya kira ini kan demokrasi elektoral di mana pasar itu juga terbuka. Ya kan? Publik bisa menilai kan gitu. Dari beberapa saya belum pernah mendengar ada data survei yang solid ya yang dipublish. Saya sendiri belum pernah survei yang khusus DKI, beberapa yang lain sudah, tapi yang DKI kan belum. Nah, di sini kan kita belum lihat. Kalau populer saya kira Mas Kaisang ini populer. Tapi kan tidak semua tokoh populer itu kemudian dengan serta-merta tingkat elektabilitasnya itu langsung menanjak kan gitu. Itu juga tergantung dengan dia berpasangan dengan siapa kan gitu. Nah, ini yang saya kira wajar, ini bukan hanya tebar jala Putri, tetapi juga tebar mencari pasangan yang tepat. Itu juga salah satu penting ya di situ saya kira. Tebar jalan, tebar pesona, mencari basis juga, cari pasangan yang tepat nanti Bang. Diberikan pandangan, Pak Pantas juga, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Sebelum jeda tadi, Mas Nyarwi sudah memberikan pandangan mengenai politik tebar jalan dilakukan oleh Mas Kaisang. Bang Uki juga punya catatan sendiri mungkin mengenai hal ini. Karena kalau tadi Mas Nyarwi katakan memang tebar pesona, kemudian juga melihat sebenarnya bagaimana daerah-daerah yang akan menerima, termasuk juga mencari pasangan yang tepat dan juga mencari basis, Bang Uki. Ya, itu betul sekali. Jadi mungkin bahasanya bukan tebar jala atau tebar pesona, mungkin ya sah-sah aja ya kalau misalnya bahasa itu digunakan. Tapi begini kan, kerja politik itu kan ada kerja elektoral, ya, ada kerja ideologis, ya, kemudian ada kerja organisasional, kemudian ada kerja administratif dan lain-lain. Dan itu semua kan kemudian harus bisa disinkronisasi, diharmonisasi. Dan pemain-pemainnya, aktor-aktornya itu juga kan ada banyak. Artinya di sini ada pemilih, ya. Kemudian juga ada sesama politisi, kemudian juga ada partai politik. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika dinamika politik begitu cair, tentunya kami menginginkan yang terbaik. Yang pertama adalah terbaik kalau kita berbicara soal konteks DKI Jakarta. Kami menginginkan yang terbaik untuk warga DKI Jakarta dengan segala kompleksitas permasalahannya lah, yang macetnya misalnya ya, yang banjirnya atau lain-lain lah gitu ya. Dan kami juga harus membumi juga memikirkan kelangsungan partai ini ya, terutama yang ada di DKI. Apabila misalnya kami memilih calon A, calon B akan disandingkan dengan siapa, termasuk apabila Mas Kaisang maju, ini nanti dampaknya apa untuk PSI terutama di DKI dan juga nasional dan lain-lain gitu. Jadi apabila kemudian publik dapat melihat ya, sebenarnya publik sendiri juga test the water juga gitu, karena misal yang tadi saya katakan yang di Bekasi itu kan datangnya nggak dari kami gitu. Kemudian pernah juga kawan-kawan beberapa orang kader Gerindra yang mengusulkan Mbak Erina ya, istri Mas Kaisang, untuk maju di Sleman ya misalnya, ya itu juga kan nggak dari kami. Atau yang di Surabaya itu juga kan nggak dari kami gitu. Jadi saya pikir semua orang sekarang sedang mencari format yang terbaik lah untuk daerahnya masing-masing, menurut perspektifnya masing-masing ya, terutama partai politik menginginkan apa yang menjadi cita-cita politiknya itu kemudian tertuang ke dalam kebijakan di daerah masing-masing di pilkada tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Karena Bang Uki juga menyinggung masalah soal partai dan juga para pendukung ya, Pak Pantas. Apakah memang ada ketakutan tersendiri dari PDIP kemudian tidak mengusung atau juga tidak setuju memasangkan Pak Anies dengan Mas Kaisang? Apalagi kalau kita lihat mungkin suara perolehan dari PDIP kemudian juga PS ini bersinggungan di beberapa wilayah Jakarta, termasuk juga Jakut dan juga beberapa daerah lainnya di Jakarta, Pak Pantas. Sebenarnya tidak ada ketakutan apa-apa. Kita hanya ingin memberikan yang terbaik kepada Jakarta. Baik itu dalam konteks warga maupun penghuninya maupun tempatnya. Nah, itu dalam dua posisi itu saya tahu persis betapa rumitnya problem Jakarta. Nah, dan salah satu hal yang mungkin ini juga menjadi semacam kritik, sudah berulang kali kita mengalami pergantian kepemimpinan, tetapi tidak ada satu kesatuan konsep dari awal sampai dengan sekarang ini. Ganti pemimpin berubah, ganti pemimpin. Jadi tidak waktu yang berlalu di setiap kepemimpinan sepertinya sia-sia gitu. Nah, alangkah baiknya kalau pengalaman di masa ini dipergunakan untuk kepemimpinan berikutnya, sehingga proses penyempurnaan itu terus berjalan untuk menjawab semua tantangan-tantangan Jakarta. Betul. Nah, itu kritik mungkin yang perlu diberikan ke depan.
perlu ada sebuah konsep jangka panjang. Ada beberapa pemimpin yang pernah kita alami, sepertinya sudah menunjukkan kinerja itu bagus. Tapi kemudian di pemilihan kepala daerah gagal, konsep yang sudah sepertinya sudah kelihatan apanya itu tidak lagi berlanjut. Nah, jadi itu maksud saya didorong oleh keinginan memberikan yang terbaik kepada Jakarta, saya pikir perlu kita selektif memilih siapa yang layak untuk mengusung tanggung jawab memimpin Jakarta sehingga mampu memberikan harapan kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta. Termasuk bisa mencari pemimpin yang bisa melanjutkan program berkesinambungan begitu? Bisa, itu. Tapi bukankah kemudian jika Pak Anies bersama Mas Kaisang juga dengan basis yang dimiliki masing-masing saling menguatkan, saling melengkapi? Ya, memang ini kembali kepada publik, ya kan, kembali kepada publik. Ini pesta demokrasi. Hanya saya berharap demokrasi ini kan kekuasaan ada di tangan rakyat. Harapan saya rakyat betul-betul punya sebuah tanggung jawab yang besar bahwa kuasa itu digunakan untuk didorong oleh keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada Jakarta lewat suara. Gitu. Itu hakikat demokrasinya di sana. Nah, jadi kalau itu sudah dilakukan, saya punya sebuah keyakinan bahwa seluruh masyarakat Jakarta pasti menginginkan yang terbaik untuk masyarakat Jakarta, termasuk juga untuk dirinya lewat suara yang lewat kuasa yang dia berikan pada waktu pencoblosan tersebut. Baik. Nah, supaya itu tidak salah, itu tadi saya lihat perlu melihat track record, kemampuan daripada setiap orang, pengalaman dari setiap orang. Nah, itu yang saya pikir perlu disosialisasikan bukan hanya oleh PDI Perjuangan, tapi semua partai juga bisa berlomba-lomba menyuarakan itu sehingga kesadaran demokrasi semakin bertumbuh menjadi sebuah tanggung jawab yang besar. Gitu. Baik, Bang Oke, saya singgung lagi. Kalau yang disinggung-singgung intinya dari Pak Pantas itu adalah track record. Nah itu kemudian yang dipertanyakan dari Mas Kaisang, Bang Oke. Ya ini kan sesuatu yang sudah menjadi risiko ya ketika seorang anak muda ya nyemplung ke dunia politik, kemudian dunia yang dianggap dunia yang senior, dianggap dunia yang maskulin, karena nggak hanya anak muda, untuk perempuan juga sebenarnya memiliki tantangan yang tersendiri lah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah sesuatu yang harus dijawab. Jadi bukan hanya dimaklumi tapi juga harus dijawab gitu ya. Dijawab dalam artian apa? Dalam artian dengan performa, misalnya kemarin itu waktu di Pileg 2024 ini ya, suara kami bertambah 1,6 juta suara. Jumlah kursi DPRD kami meningkat 200% lebih dan lain-lain. Dan saya pikir ini adalah bukti dari leadershipnya seorang Kaisang Pangarep gitu. Nah, tapi kemudian kalau kita berbicara soal DKI ya, misalnya Mas Kaisang memang belum pernah memimpin DKI. Betul. Belum pernah memimpin daerah tingkat 2. Dan gitu. butuh leadership yang lebih luas dibanding memimpin partai. Betul. Jadi apa yang diragukan oleh Pak Pantas itu adalah sesuatu yang buat kami, sesuatu yang patut dijawab apabila memang nanti ya pertama putusan MA tersebut menjadi PKPU dan betulan Mas Kaisang maju dan masyarakat menginginkan Mas Kaisang sebagai wakil gubernur atau gubernur misalnya, dan itulah momen di mana Mas Kaisang harus menjawab. Saya pikir sih seperti itu. Baik, dengan track record seperti itu apa yang mudah menjadi modal kekuatan dari Mas Kaisang ini untuk bisa mengambil hati partai ataupun juga ditarik sebagai pasangan, Mas Nyarwi? Ya, begini, kalau daya tarik Kaisang ini kan banyak ya, tetapi lebih kepada aspek persona ya. Tadi yang diharapkan Pak Pantas ya, track record, gagasan. Nah itu kan belum disampaikan atau paling nggak belum muncul, kita belum tahu. Karena apa aspirasinya tadi kata Bung Uki kan dari relawan ya, bukan dari Mas Kaisang. Kan beda kalau misalnya contoh Mas Kaisang ngomong, saya maju untuk Jakarta entah sebagai cawagup, visi saya seperti ini misalnya, itu kan jelas ya. Nah itu kan kita belum lihat proses itu. Nah daya tariknya apa? Tentu yang pertama di kalangan elit ya, harus diingat gitu ya. Mas Kaisang ini juga influencer, public figure, juga kemudian juga anak presiden kan gitu. Kemarin-kemarin kalau saya dengar ada guyonan teman gitu ya, ketika dengar Anies dan Kaisang gitu,
jangan-jangan gitu ya, ini mohon maaf Pak Pantas, namanya aja guyon kan, memang bisa jadi gitu Pak Anies tuh niru Pak Prabowo katanya untuk menang gitu katanya, ya berarti sama anaknya Pak Jokowi juga kira-kira gitu, itu namanya guyonan ya, jadi itu kan wacana orang-orang biasa ya. Yang kedua tentu ada daya tarik dari pemilih. Nah selama ini saya kira sosok Kaisang populer, tetapi yang belum adalah apa? Seberapa pemilih akan punya daya tarik untuk memilih, kan itu lain lagi, kan gitu. Kenapa? Karena kan apalagi Jakarta, masyarakat Jakarta itu sangat rasional, dan dari banyak data survei preferensi politiknya selalu fluktuatif. Data survei nggak lebih umurnya dari 2-3 minggu lah, selalu berubah gitu ya, untuk khusus Jakarta seperti itu. Nah apalagi ini artinya apa? Medan elektoral yang dihadapi Mas Kaisang pun ini medan yang jauh lebih keras, khusus DKI Jakarta ya. Betul. Nah, saya kira ini tantangan yang juga tentu saja akan menjadi PR gitu bagi siapapun yang mendorong Mas Kaisang atau menariknya menjadi calon wakil gubernur. Khususnya juga termasuk bagi PSI Bung Uki kan gitu, karena menyangkut citra partai, resiko, prospek dan lain-lain kan gitu. Nah, ini saya kira masih dinamis ya, Putri ya. Sampai hari ini kita tentu masih akan lihat, karena tidak hanya, saya kira tidak hanya disebutkan dengan Anies ya, dengan RK, bahkan Mas Kaisang nyebut sendiri, mungkin nanti akan bisa aja muncul ada yang lain, atau mungkin muncul di tempat lain juga kan gitu. Kita kan juga tidak tahu kan gitu, karena ini masih selalu berubah-ubah kira-kira itu. Dan di tempat lain popularitas mungkin lebih dipertimbangkan secara menjadi modal besar dibandingkan DKI Jakarta, Mas Nyarwi? Ada kemungkinan, tetapi kan harus kita lihat faktor-faktor elektoral apa yang bisa ya bagi misalnya sosok figur yang menggandeng Mas Kaisang sebagai calon wakilnya itu mampu, katakanlah popularitas Mas Kaisang ini pasti populer kan, itu bisa punya dikonversi ya, punya daya tarik ke elektabilitas. Nah itu saya kira butuh banyak hal, butuh berbagai instrumen elektoral kira-kira gitu untuk mendekati. Nah saya kira juga ada wilayah yang memungkinkan gitu. DKI termasuk menurut saya paling keras. Buktinya apa? Mungkin ada beberapa teman yang bikin survei dan mungkin juga belum bagus-bagus, belum tinggi-tinggi lah ya suaranya gitu. Tapi mungkin ada daerah lain yang lebih bagus juga. Artinya memungkinkan, ibarat kita menanam itu kita tanam pohon yang sama tapi lebih subur kira-kira gitu dibandingkan di tempat yang mungkin lebih susah kira-kira gitu Putri. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana mengubah tadi popularitas menjadi elektabilitas, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Kita masih berbincang mengenai bagaimana akan menduetkan Pak Anies Baswedan dengan Mas Kaisang. Tadi Pak Pantas sudah mengatakan apa yang menjadi dasar pertimbangan PDIP, kemudian sebaiknya tidak menjadi pasangan dari dua tokoh ini. Tapi hingga sejauh ini sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh pihak PDIP untuk bisa melihat siapa-siapa saja yang akan mungkin diraih ataupun juga mungkin dipasangkan untuk bisa menuju Pilgub DKI ini, Pak Pantas? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa DKI kan DPD-nya hanya terlibat dalam proses penjaringan, sementara PDI Perjuangan ini punya ladang penyemayan di seluruh Indonesia. Maka kader-kader yang ada bertebaran di seluruh Indonesia itu juga bisa menjadi salah satu sumber rekrutmen. Termasuk juga masukan-masukan yang terekrut dari penjaringan yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Jadi berdasar itu pertimbangan, tentunya pertimbangan utama seperti yang tadi saya sampaikan adalah didorong oleh sebuah tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik di atas sendi-sendi yang sudah menjadi fondamen ataupun landasan ideologi dari partai PDI Perjuangan. Nah, jadi berdasarkan itu saya yakin keputusan Dewan Pimpinan Pusat pasti jauh lebih dalam, jauh lebih luas, dan jauh lebih strategi untuk bisa memenuhi harapan-harapan Jakarta lewat pesta demokrasi nanti. Atau memang sudah menyiapkan kader internal sendiri jika memang ingin memasangkan dengan Pak Anies begitu? Ya pasti karena ada komposisi seperti itu, tapi saya terus terang tidak tahu siapa, karena yang saya meyakini bahwa yang saya ketahui jauh lebih sedikit daripada apa yang diketahui oleh Dewan Pimpinan Pusat, termasuk juga pengenalan terhadap siapapun nanti yang akan diusung, kita yakin itu menjadikan pertimbangan. Termasuk juga mungkin secara objektif lembaga-lembaga, katakanlah lembaga-lembaga survei, itu juga akan menjadi salah satu bahan dalam membaca peta
politik di DKI Jakarta sehingga apa yang kita harapkan bisa menjadi sebuah kenyataan di waktu-waktu yang akan datang. Baik, Bang Uki, kalau PSI ataupun juga Mas Kaisang saat ini belum fokus kepada Pilgub DKI, apa memang seperti itu juga? Masih membaca peta, kira-kira potensinya lebih besar daerah mana atau seperti apa? Dan kalau Mas Kaisang mengatakan, Bang Raja Juri juga mengatakan tunggu Agustus, apa yang harus ditunggu sampai Agustus itu kemudian? Iya, karena kan memang pendaftaran itu ada di akhir Agustus. Sementara kami yang berada di partai politik yang memiliki kursi di DKI Jakarta ya, secara khusus karena kita berbicara Pilgub DKI, itu sedang mixing and matching gitu, karena ingin menyesuaikan dengan kategori-kategori. Jadi saya ingat betul ya, waktu kami melakukan semacam diklat lah untuk anggota legislatif terpilih, itu di saat yang bersamaan DPP juga sedang membuat semacam kategori-kategori untuk calon kepala daerah gitu. Jadi ini sudah kami rampungkan, sekarang kami sedang menjaring nama-nama gitu ya, dan menjaring nama-nama ini nggak boleh dilupakan juga bahwa garda terdepannya ini adalah DPW DKI Jakarta, DPW PSI DKI Jakarta, inilah garda terdepannya gitu ya. Boleh yang di DPP mungkin melakukan mixing matching ya, agar sesuai dengan kriteria-kriteria tadi, tapi kawan-kawan di DPW ini juga melakukan rekrutmen juga kok gitu, dan kami menunggu rekom dari mereka dulu gitu, baru kami betul-betul akan mematangkan pengerucutan nama ini gitu. Nah, saya ambil contoh misalnya beberapa hari yang lalu itu baru saja mendaftarkan namanya untuk maju di Pilgub DKI Jakarta melalui PSI adalah Ketua Umum Forkabi misalnya gitu ya. Nah, ini kan nggak melalui DPP. Artinya inilah proses yang kami hormati, kami sangat menghormati kawan-kawan kita yang ada di DPW PSI DKI. Kami menunggu rekom dari mereka, ketika rekom itu sudah ada di kami, baru kemudian kami akan mengerucutkan nama-nama tersebut. Apakah Mas Kaisang akan maju atau tidak, ini sesuatu yang masih perlu kita tunggu sampai Agustus. Apakah kemudian kalau nggak maju kemudian PSI mengusung siapa, atau kalaupun Mas Kaisang akan kami majukan, itu akan dengan siapa. Tapi satu hal yang pasti ya, di pemilu 2019 yang lalu kami memperoleh 8 kursi, namun karena pilkadanya sudah berlalu yaitu 2017, sehingga kami tidak bisa berbuat banyak di pilkadanya gitu ya. Tapi yang sekarang ini agak berbeda ya. Kami bertahan di 8 kursi dan kami merasa dengan adanya 8 kursi di fraksi PSI di DKI Jakarta, DPRD, kami layak untuk mengajukan kader kami. Tinggal siapa yang akan kami ajukan, baik sebagai DKI 1K atau 2K itu sesuatu yang masih sangat cair. Tapi kami bertekad untuk memajukan kader kami. Baik, kalau sudah mengatakan layak untuk memajukan kader kami, sepertinya sudah sinyal positif ini akan maju sebenarnya. Tinggal pasang-pasangannya aja Mas Nyarwi sebenarnya, kalau Mas Nyarwi melihat. Ya gini Putri, dalam khusus pilkada, ini sama dengan pilpres ya. Ada 2 aktor utama sebenarnya yang menentukan nantinya. Yang pertama adalah, ingat ya, partai politik. Karena apa? Karena dalam proses pemilu yang punya basis legal untuk mengajukan pasangan calon, ya itu partai politik. Entah dia bisa sendiri kalau memenuhi syarat, atau dia bergabung atau koalisi atau kerjasama seperti itu. Nah, tapi di luar itu partai juga butuh tentu saja harus ada kandidat yang potensial, kan gitu. Nah, apakah dia akan menyeleksi sendiri dari internal atau dari eksternal seperti itu. Nah, tentu interaksi 2 hal ini saya kira itu yang akan menentukan, termasuk DKI ya. Tadi Bung Uki saya kira ya, kalau misalnya PSI misalnya mau mengajukan ya sangat masuk akal, misalnya 8 kursi ya, itu juga cukup besar gitu loh. Artinya partai-partai yang lain mungkin ada yang sampai 15, ada yang berapa gitu ya. Tetapi kan tentu kalau berkoalisi sampai 25 misalnya, itu kan memungkinkan bisa mengajukan. Makanya itu kalau kita lihat, ini kan kita ngomongkan dari aspek tokoh ya. Nah, kita belum membahas misalnya dari PKS, dari ini kan deklarasi itu muncul dari PKB ya, kalau nggak salah PKB gitu ya. Nah, PDIP bagaimana Pak? Pantas kan belum juga, tadi disampaikan masih ada dinamika kan gitu. Betul. Belum partai-partai yang lain juga masih ada kursi-kursi di sana. Nah, di sini saya kira khusus untuk DKI, saya kira sampai hari ini masih sangat-sangat cair ya. Karena apa? Karena kan walaupun ada tokoh yang mulai nama-namanya mengkerucut, tapi kalau khusus bicara partai baru menominasikan, belum membangun koalisi blok pasangan ya dari partai untuk memasangkan kan gitu. Karena kan masih nanti Agustus. Kita saya kira harus sabar menunggu dengan mungkin ada kejutan juga Putri. Itu yang kita tunggu. Kita tidak tahu kan gitu. Iya, semuanya serba wait and see begitu ya Mas Nyarwi ya. Baik Mas Nyarwi, terima kasih untuk kehadirannya juga memberikan pandangan. Pak Pantas juga, Bang Uki juga, kita akan terus tunggu bagaimana pergerakan dari partai-partai politik ini menjelang Pilgub DKI nanti.